Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Secara singkat saja, karena banyak narasumber, karena ini adalah acara halal bihalal, maka yang pertama-tama kami ucapkan kepada dulur-dulurku semuanya, yang mana dalam 3 bulan ini kita tidak dapat bersua. Mungkin ada salah ataupun khilaf karena tulisan di WA itu tidak sejelas apa yang kita ucapkan, sehingga ada prasangka buruk ataupun kurang memahami, timbulnya suatu bentuk miss. Maka di hari nan fitri ini, izinkan kami Gus Soleh Marzuki beserta seluruh keluarga besar para relawan Sajojo mengucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khairin. Mohon maaf lahir dan batin, baik yang sengaja maupun tidak. Teman-teman, para kiai, para ustadz, para tokoh, para relawan semuanya yang kami hormati dan kami cinta sayangi, sengaja acara ini kita gelar bersama. New normal merupakan bentuk kehidupan baru dan benar-benar baru. Kalau boleh saya pinjam istilah yang saat ini sebelum pilpres atau di tengah-tengah pilpres marak, yaitu adanya kelompok garis kanan dan garis kiri. Nah, new normal ini adalah wasatiyah. Ada kelompok kanan umpamanya dari Islam ini yang terlalu liberal kan begitu. Dari kelompok kiri ini terlalu apa? Semuanya agama kan gitu, sehingga menafikan kebangsaan. Nah, lahirlah kami orang NU ini kelompok wasatiyah yang ada di tengah-tengah. Dan alhamdulillah kita punya presiden Pak Jokowi ini benar-benar orang yang dipakai sama Allah untuk memimpin bangsa kita. Pada kondisi saat ini ada 2 madhab yang sangat kuat. Yang pertama yaitu madhab kesehatan. Dan yang kedua yaitu madhab ekonomi. Keduanya ini sangat tarik-menarik demi kepentingan, dan juga kepentingan ini sama-sama demi kemaslahatan. Madhab kesehatan tetap menyatakan sebelum pandemi COVID-19 ini berakhir, maka tetap social distancing diperketat. Orang tidak boleh keluar, tidak boleh ibadah, tidak boleh bekerja, karena demi menyelamatkan nyawa orang banyak. Di sisi lain, madhab kedua yaitu madhab kesehatan ekonomi, yang mana apabila manusia tidak makan, maka juga akan mati. Apabila pabrik-pabrik industri tidak segera dibuka, maka bulan Agustus tidaknya sampai September akan terjadi PHK besar-besaran, ambruklah bangsa kita. Alhamdulillah, Allah pakai Bapak Presiden kita yaitu Bapak Jokowi menemukan suatu bentuk pemikiran tengah atau jalan wasatiyah yang disebut dengan new normal atau kehidupan baru. Bagaimana memadukan antara 2 madhab yang saling tarik-menarik ini, yaitu madhab kesehatan dan madhab ekonomi. Madhab ekonomi ini bagaimanapun juga jadi perhatian, di samping meskipun adanya pandemi yang sangat semacam ini. Sebab apa? Apabila kita tetap terus bertahan di rumah saja tanpa bekerja. Lah, seorang kayak Gus ini aja dikejar-kejar oleh dealer 3 bulan. Ya akhirnya karena kita ustadz gak mau pusing, kita operkan mobil kita kan begitu. Kita bayarkan 3 bulan kita sama bon-bon yang lain kan gitu. Lah, habis dibuat makan. Lah, perhiasan istri juga sudah habis kan begitu dah. Lah, ini kalau terus tidak ada madhab ekonomi untuk keseimbangan, masa istri kita mau kita jual kan begitu kan? Tidak mungkin kan gitu ya kan? Akan jadi apa dunia ini kan gitu ya kan? Maka dari itu kita mau kita jual kan begitu kan? Tidak mungkin kan gitu ya kan? Akan jadi apa dunia ini kan gitu ya kan? Maka dari itu kami berterima kasih kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang mana presiden kita, Presiden Jokowi, diberikan oleh Allah ilhaman nabiyyin wa hifdzan mursalin, yaitu apa? Mukjizat
Ya, kalau kata teman-teman saya, kata temannya Pak Ganjar dan teman-teman ini, dipakai Tuhan, ada mukjizat Tuhan, menemukan pemikiran baru, pemikiran yang tengah atau wasatya, yaitu new normal. Oke, kita tetap jaga sedisiplin mungkin, seketat mungkin tentang pencegahan daripada apa? COVID-19 ini agar tidak menular, tetapi ekonomi tetap jalan. Caranya bagaimana? Maka di situ pemerintah membuat aturan-aturan. Waktu masih ada ini, moderator. Kalau nggak ada, ditegur ya. Dan yang terakhir sekali, gue sampaikan, akan tetapi nawaitu baik daripada presiden kita ini diganggu oleh kelompok yang belum bisa move on. Yang mana kemarin sudah habis uang banyak, ataupun karena dengan pemerintahan Jokowi ini, usaha mereka yang biasa menggunakan cara-cara gelap di saat Presiden Jokowi tidak bisa lagi, maka mereka selalu mengganggu apa yang telah menjadi pemikiran apik daripada Presiden kita. Maka dari itu kita semua di sini, khususnya saya secara pribadi, akan tapi semuanya adalah hak masing-masing kalian. Mari kita sama-sama dukung program yang apik daripada Presiden Jokowi ini. Ingat, program sebagus apapun, apabila tidak ada dukungan kuat daripada masyarakat, dari tokoh agama, dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, maka tidak akan pernah berjalan. Dan semuanya itu harus dibarengi dengan cinta kasih. Ya, sebaik apapun yang dilakukan orang, apabila kita timbul suatu bentuk kebencian, contoh soal, ya, teman-teman kita benci kepada Anies umpamanya, apapun kentut Anies juga dirasain. Sama juga dari kelompok sebelah, ini membenci banget kepada Presiden Jokowi. Ya, apapun, sebaik apapun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, maka akan menjadi jelek. Seperti pepatah mengatakan, ainur ridho angkuli aibin kalilatun kama ana ainuh syutitu bil masai. Orang baik sangka, orang punya kasih, apabila orang memiliki kesalahan, mudah sekali kita maafkan. Akan tetapi apabila cinta kasih itu hilang, yang ada adalah kebencian. Sebaik apapun yang dilakukan oleh seseorang, maka akan menjadi keburukan. Maka dari itu, di samping kita melakukan hal yang lain, kita jaga hati kita, bagaimana senantiasa dipenuhi dengan cinta kasih, sehingga apa yang dilakukan oleh orang, oleh teman kita, oleh pemerintah kita, maka ainul ridho, pandangan baiklah yang dapat kita lakukan. Semoga acara ini dapat bermanfaat, sebab hanya jalan new normal inilah yang dapat menjadikan wasatya atau jalan tengah. Ya, karena bagaimanapun sampai kapanpun, ya, kita tidak pernah tahu COVID-19 ini kapan berakhir, kan gitu. Sementara kita harus makan, kan gitu. Kita harus bekerja. Bagaimana kita bekerja tetap aman, ya, dan juga COVID ini tidak menular kita. Nah, di sini diperlukan kerjasama, diperlukan PSBB yang ketat, diperlukan disiplin diri, dan tidak luput daripada peranan kekompakan pemerintah pusat dan daerah. Ini yang jadi masalah, kan gitu. Dan juga peran penting TNI, Polri yang mendukung agar program new normal ini dapat berjalan. Alhamdulillah, saya terima kasih kepada TNI dan Polri yang mendukung presiden kami, presiden kita semuanya di dalam segala bentuk apa? Kerja dan programnya. Mudah-mudahan Indonesia dijaga senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala, dan semoga COVID-19 segera berlalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyepakati atau menyetujui dengan new era. New era sampai keliru itu sendal ya. Dengan new normal. Sebab apa? Bagaimanapun juga kita ini adalah manusia yang butuh akan makan, yang butuh akan sandang pangan. Di samping kita saat ini adanya pandemi COVID-19. Maka dari itu perlu untuk kita semuanya untuk memberikan support ataupun dorongan kepada presiden kita Pak Jokowi, dengan nantinya kita memberikan statement bersama ataupun pernyataan sikap kita yang intinya nanti kita sebar ke media, sehingga pemerintah khususnya Presiden Jokowi memiliki
stamina lebih dengan statement-statement yang disampaikan oleh masyarakat seperti kayak kita-kita ini. Dan juga harapan kami seperti dikatakan oleh Bu Bayu tadi sangat bagus ya. Bagaimana saat ini kita mengkampanyekan ya kepada warga masyarakat sekitar kita bahwa pandemi belum selesai, dan bagaimana dengan new normal ini kita harus bisa berdisiplin diri dan memperketat diri kita bahwa sekitar kita ini masih ada pandemi COVID-19, tapi kita harus juga bisa bekerja dengan cara aman. Demikian mungkin closing catatan dari kami. Terima kasih. Silakan dari yang lainnya. Ya, untuk semuanya mengikuti ataupun bisa share di mana-mana ya. Ya, saya mulai. 1, 2, 3 ya, Gus rekamnya. Pernyataan sikap. Rasa solidaritas yang tinggi saat ini dibutuhkan antara individu dan antara sama anak bangsa. Oleh karena itu, selalu menyuarakan pentingnya solidaritas sebagai kompas bersama dunia untuk keluar dari pandemik ini. Hal ini bertujuan untuk memastikan dan mempertahankan tingkat kesehatan populasi semaksimal mungkin. Dengan demikian, maka pada hari ini, Sabtu, tanggal 30 Mei tahun 2020, kami, para relawan Jokowi, telah melaksanakan halal bihalal dan dialog kebangsaan dengan tema pro kontra new normal. Adapun dari hasil dialog kebangsaan yang dilakukan oleh kami para relawan Jokowi, menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Bahwa kami relawan Jokowi bersama seluruh masyarakat Indonesia mendukung penuh pernyataan Presiden Jokowi meminta kepada warga negara untuk menjalani hidup new normal dengan penuh kesadaran tinggi. 2. Bahwa masyarakat dalam menjalani hidup new normal, kami menyerukan untuk perlawanan terhadap COVID-19 tetap berlangsung dengan mengedepankan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. 3. Bahwa kami relawan Jokowi mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat melalui new normal agar ekonomi masyarakat berangsur-angsur dapat kembali berjalan dan pulih secara normal seperti biasanya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. 4. Kami relawan Jokowi menentang dan mengutuk keras segala upaya penggulingan Presiden Jokowi melalui isu-isu politik yang muncul di tengah pandemik atau COVID-19 ini. 5. Bahwa kami relawan Jokowi mendorong pemimpin bangsa dan masyarakat di tingkat nasional dan daerah untuk bersama-sama menjaga kebinekaan dan kedaulatan NKRI dan menghindari pemaksaan kehendak dan pendapat yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian 5 butir pernyataan sikap kami dan disampaikan untuk menjadi perhatian semua pihak tanpa terkecuali. Atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Jakarta, Banten, 30 Mei 2020. Gus Soleh Marzuki, inisiator acara beserta 30 lebih narasumber dan peserta. Terima kasih dari kami. Salam Indonesia sehat, salam Indonesia kuat, salam Indonesia menang lawan COVID-19. Allahu Akbar, merdeka. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia tercinta, suku
rahmatmu Tuhan. Ya.